Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Sita. Selamat pagi Bapak. Iya, gimana kabarnya Bu Sita? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, baik. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya Bu Sita ya, saya akan membantu Bu Sita untuk melakukan supervisi ketika Bu Sita mengajar di kelas. Ya, nanti sehingga ketika sudah melakukan supervisi itu kira-kira kita bisa bertukar pikiran tentang mungkin kelebihan kekurangan yang pembelajaran yang Bu Sita lakukan nanti. Seperti itu ya Bu Sita. Nah, sebelum memulai supervisi Bu Sita, kita tentukan dulu nih kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang Bu Sita akan lakukan itu ke murid apa yang ingin diharapkan setelah pembelajaran yang Bu Sita rasakan nanti di kelas. Gimana Bu Sita? Oke. Jadi hari ini saya mengajar IPS di kelas 7. Kemudian materi yang saya sampaikan terkait dengan potensi sumber daya alam di Indonesia. Dan indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari anak-anak ada dua. Yang pertama, supaya siswa bisa mengetahui potensi sumber daya alam di Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa atau anak-anak kita mampu mengidentifikasi faktor-faktor perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Hanya dua itu saja, Pak. Oh gitu. Jadi yang saya tangkap tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi. Yang pertama menjelaskan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Betul. Terus yang kedua mengidentifikasi jadi faktor penyebab. Oke, baik Bu Sita. Nah, penyebab perubahan. Iya, perubahan sumber daya alam yang ada ya di Indonesia. Nah, setelah tujuannya ditentukan Bu Sita nih, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti dari murid itu setelah belajar itu tadi kan tujuannya itu ya. Betul. Pengembangan yang lebih jauhnya diharapkan pengen apa sih murid-murid Bu Sita itu? Oke. Mungkin untuk rincinya yang pertama mungkin anak-anak saya bisa mengetahui ya Pak definisi dari sumber daya alam itu apa. Kemudian anak saya bisa menyebutkan, mereka bisa mengetahui ada berapa jenis sumber daya alam di Indonesia. Kemudian setelah itu mereka mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Itu jadi pengembangannya yang lebih umumnya ya, lebih dalam lagi. Bu Sita pengen anak-anak itu sadar ya, untuk kesadaran menjaga sumber daya intinya ya. Kalau awalnya kan hanya paham doang tuh, setelah kedepannya pengen dia itu tahu bahwa pentingnya melestarikan sumber daya alam di Indonesia. Yang ada. Oke, baik Bu Sita. Berikutnya nih Bu Sita, strategi apa nih Bu Sita yang Bu Sita siapkan nih ketika sebelum melakukan pembelajaran nih, apa aja yang disiapkan Bu Sita untuk menyampaikan materi atau tujuan yang tadi Bu Sita tetapkan itu. Jadi strateginya Bu Sita misalkan mau ngapain gitu atau buat apa gitu. Boleh tahu Bu Sita? Oke, kali ini saya menggunakan Mediajar, menggunakan PowerPoint, kemudian ada kombinasi dengan ada video juga, karena anak-anak di sekolah kita itu perlu visualisasi seperti itu ya Pak ya. Jadi yang Bu Sita tahu. Betul. Video ini membantu anak-anak kita untuk dia bisa visualisasi, misalkan contoh hutan lindung. Nah mereka ini kan banyak anak-anak yang tidak tahu hutan lindung itu seperti apa. Kemudian di dalamnya seperti apa. Bahkan untuk contoh nih, misalkan Pak cagar alam, kan itu misalkan ada hutan kebun raya Bogor. Nah mereka banyak yang belum pernah ke kebun raya Bogor. Nah lewat video, mereka di sana bisa visualisasi gitu Pak. Jadi istilahnya mereka tour tapi secara digital. Jadi mereka bisa membayangkan, oh di kebun raya Bogor ini ada
ternyata isinya tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang dilindungi dan lain sebagainya. Nah itu tadi PowerPoint, kemudian ada video, kemudian untuk di awal pembelajaran itu kan untuk mengecek perasaan siswa. Di hari itu saya menggunakan puzzle. Oh, puzzle. Iya, itu untuk apa tuh, Bu? Puzzle itu yang lebih. Oh iya, puzzle itu games. Jadi, game, sejenis game. Ya, menemukan nama-nama perasaan. Nama-nama perasaan yang mereka sedang rasakan di hari itu. Gitu. Oh, jadi salah satu strateginya memvisualisasikan ya Bu ya. Iya, karena anak-anak di sini ya. Jadi butuh realnya lah. Dia kan belum pernah, belum apa. Jadi minimal ketika udah lihat realnya, gambarannya lebih nyata lah. Walaupun belum pernah ya Bu ya. Walaupun belum pernah. Ya. Oke, baik Bu. Itu yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, nanti saya coba rekam nanti Ibu ketika mengajar. Nanti kita sama-sama melihat kira-kira oh ini semuanya udah terlaksana dengan baik atau tidak. Terima kasih Ibu untuk wawancaranya. Nanti kita lanjut lagi setelah kegiatan supervisi ya Bu ya. Terima kasih, semangat Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak saya di kelas 7 berapa ini? 7-4. Oke, kelas 7-4. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya kan supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan disiapkan ketua kelasnya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hari ini Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu dulu yang hadir di kelas. Ya, hari ini ada hadir siapa? Coba kita sebutin satu-satu ya. Yang tidak hadir di kelas ini siapa nak? Mafi. Beserta keterangannya ya. Mafi keterangannya. Sakit. Kemudian siapa? Ibrahim sakit. Kemudian Arsela izin. Oke. Berarti di kelas ini ada 3 siswa yang tidak hadir ya. Oke. Sebelum kita belajar, tadi kan kita sudah berdoa, kemudian itu sudah pengabsen, kemudian Ibu akan mengingatkan dulu nih kontrak belajar yang telah kita buat. Coba dibuka di halaman pertama buku catatan kalian, di pertemuan pertama kita pernah buat kontrak belajar. Hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pembelajaran IPS. Coba di sana ada berapa kontrak belajar? Ada berapa poin? Ada 7. Coba Fauzi bacakan. Pastikan sudah memakai atribut lengkap kecuali topi. Jadi selama belajar kita tidak menggunakan topi ya. Kemudian yang kedua, aktif angkat tangan ketika bertanya. Oke, belajar dengan aktif. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka kalian boleh raise hand atau angkat tangannya. Poin yang ketiga, nah sebelum mulai pembelajaran, hari ini Ibu mau menanyakan perasaan anak-anak Ibu hari ini. Ibu ingin tahu perasaan anak-anak Ibu hari ini, tapi tidak dengan cara menjawab. Ibu punya games, ya. Kalian bisa lihat di gamesnya di sini. Judulnya apa? Gamesnya? Perasaan hari ini. Nah, kalau kalian lihat di sini
Mas nggak mau ya hari ini. Siapa lagi nak? Ayo. Masih ada di sini perasaan benci, cemas, gelisah, optimis, takut, kaget, terganggu. Silakan. Sesuai dengan perasaan hari ini ya. Oke, kamu merasa cemas. Oke, next. Kamu sudah semuanya dibuka buku paketnya halaman 130. Nah, di halaman 130 itu judul apa yang tertera di sana? Proteksi sumber daya alam. Sumber daya alam itu disingkat jadi Oke, dulu. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tersebut ya. Oke, kalau kita belajar pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya, ya. Pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalian bisa baca di sini tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa saya diharapkan bisa yang pertama menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, maksudnya di sini adalah yang pertama, anak-anak saya bisa tahu arti dari sumber daya alam, ya. Definisi sumber daya alam itu apa? Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan belajar yang kedua adalah anak-anak saya bisa paham terkait dengan perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Maksudnya adalah nanti kita akan sama-sama pelajari faktor penyebab, ya. Apa sih yang menyebabkan sumber daya alam di Indonesia kok bisa berubah, ya? Kemudian bagaimana cara melestarikannya seperti itu. Nah, untuk yang tujuan belajar 345 ini akan kita pelajari setelah kalian selesai UTS, ya. Jadi kita hanya berfokus kepada dua hal ini saja dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar. Nah, kalian akan belajar yang di bagian kanan dulu terkait dengan potensi sumber daya alam di Indonesia dan penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Ya. Oke. Coba ibu minta tolong Syarif untuk baca. Potensi sumber daya alam. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Apa potensi sumber daya alam yang paling besar di daerah tempat tinggalmu? Oke, nah di sini ibu punya pertanyaan. Ya. Untuk anak Apa potensi sumber daya alam yang paling besar di daerah tempat tinggalmu? Ya. Di setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, coba ibu di sini mau tanya. Ibu di sini ingin bertanya, anak ibu yang tinggal di dekat-dekat balai pertanian atau balai perikanan, yang tinggal di Tambun Rengas, siapa tangannya? Oke, Laila. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Yang kirinya siapa? Andini, kamu? Nadia. Nadia. Ibu mau tanya sama Nadia. Oke, semuanya disimak ya. Nadia tinggal di Tambun Rengas. Di Tambun Rengas ini dekat dengan balai pertanian dan balai perikanan. Nadia, ibu mau tanya, di daerah kamu, daerah tempat tinggalmu, apa sih potensi sumber daya alam yang paling besar? Oke, pertanian. Kalau pertanian berarti termasuk sumber daya alam apa? Oke, ibu mengingatkan dulu ya. Sumber daya, kan kalian sebelumnya sudah ibu beri waktu untuk membaca dulu ya. Di pertemuan yang kemarin, ibu minta kalian untuk baca dulu sebelum hari ini kita masuk ke materi ini. Nah, sumber daya alam itu jenisnya ada berapa? Ada berapa jenis? Ada tiga. Sumber daya alam apa saja?
Rita. Karena Rita, kemudian Istilah kedua iklim, berakhir dalam mim. kemudian kontur daerah juga bisa ya, contohnya seperti ini. Kalau di daerah Jawa Barat, potensi sumber daya alam apa yang paling besar di Jawa Barat tuh banyak apa? Banyak gunung ya. Oke, jadi itu daerah pegunungan. Berarti potensi sumber daya alam apa yang paling besar kalau di Jawa Barat? Kehutanan. Nah, kemudian kalau misalkan di daerah Cirebon yang banyak Cirebon itu kan daerah pesisir ya, banyak laut, itu di pinggir laut letaknya. Itu berarti potensi sumber daya alam apa yang unggul? Perikanan seperti itu ya. Jadi letak mempengaruhi, kemudian kontur geografis ya. Jadi seperti itu, kenapa di setiap daerah itu potensi sumber daya alamnya berbeda-beda ya. Kalau di Jawa Barat kan kontur wilayahnya itu wilayah pegunungan, kemudian iklimnya itu dingin ya, jadi cocok untuk menanam tumbuhan, ya, pohon dan lain sebagainya. Oke, sekarang ibu minta tolong Laura untuk baca sebentar dulu. Nah, tadi ibu sudah bertanya ya, itu adalah kalimat pengantin untuk kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam ya? Coba Laura dibaca dari sumber daya alam sampai titik. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Oke, terima kasih Laura. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi ada 3 kata kunci ya untuk menghafalkan definisi dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang asalnya dari alam, dimanfaatkan oleh siapa? Manusia. Oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk keberlangsungan hidupnya itu maksudnya mana? Untuk makan, untuk bayar, untuk minum, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian supaya kalian tetap bisa hidup. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Sekarang kita akan lanjut ke pembagian sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Coba Novi, baca Novi. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam itu berdasarkan kelestariannya ada 2 ya, Naya, yaitu sumber daya alam yang dapat. Assalamualaikum. Bagi komis dan komisi acara Islam Mi'raj, harap berkumpul di depan ruang guru. Terima kasih. Oke, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan. Apa perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Silakan yang punya pendapat, angkat-angkatnya raise. Dapat nilai keaktifan. Apa yang membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Silakan angkat tangannya. Kalau salah nggak apa-apa, nanti dia dikoreksi lagi sama temennya, ditambahin jawabannya. Apa yang menjadi perbedaan? Oke, Faris, apa perbedaannya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui setelah dipakai dia bisa dapat digunakan lagi, dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui setelah dipakai dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Dipakai atau dihasilkan ulang maksudnya? Dihasilkan ulang lagi. Oke, ada lagi yang punya pendapat?
lain? Ovi atau Ogra? Osbi? Oke, jadi perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui tadi ya dari proses pembentukannya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu proses pembentukannya lama ya. Sementara untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu untuk proses pembentukannya itu cepat ya. Contohnya ini masih contoh. Kalau misalnya kalian menanam pohon atau misalnya kalian mengambil suatu tanaman, nah untuk menghasilkan tanaman yang baru lagi kalian mudah ya untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Misalnya apa bibitnya, terus itu proses untuk tumbuh lagi si tanaman itu cepat kan ya, beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nanti kita akan belajar contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, nanti kalian bisa tahu kenapa kok kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu proses pembentukannya itu lama, sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu proses pembentukannya itu lebih cepat ya. Itu. Kemudian yang membedakan juga sumber daya alam yang dapat diperbarui itu setelah digunakan itu bisa diproduksi, bukan digunakan, bisa diproduksi kembali, bisa dihasilkan kembali, bukan bisa digunakan kembali, bisa dihasilkan kembali ya. Seperti tadi contohnya kalau nebang hutan bisa nebang pohon, bisa beli bibit kemudian tumbuh jadi pohon lagi ya. Beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau dia sudah habis cadangannya, maka tidak bisa diproduksi lagi ya, tidak bisa dihasilkan lagi. Oke. Nah, sekarang ibu punya tips di sini. Di sini ibu minta kelompokkan sumber daya alam ya berdasarkan paus hariannya. Di sini ada gas, air, minyak bumi, batu bara, tanah, dan hutan. Ini yang renewable resource ini adalah SDA yang dapat diperbarui ya. Yang non renewable resource ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, silakan. Satu siswa, satu sumber daya alam. Silakan. Oke. Lewat sini. Silakan ditulis di sampingnya ya. Kalau salah apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng. Sumber daya alam, orang alam. Kemudian tuliskan, di sampingnya tuliskan namamu supaya saya bisa memberi nilai keaktifan kepada kamu ya. Oke, baiklah, terima kasih. Ada lagi? Oke, sini. Kita tidak memberikan julukan kepada temannya ya, karena itu masuknya ke Buli apa kalau memberikan julukan? Buli Mendel itu kata-kata. Jadi kalau Mendel Buli artinya buli ya, dengan kata-kata. Salah satunya adalah memberi julukan pada teman-teman. Sudah. Ini tanah masih ada
Coba dilihat di buku paket, suaka alam dibagi menjadi apa? Menjadi berapa bagian? Ada apa saja? Cagar alam dan suaka, marga, satwa. Nah, siapa di sini anak-anak yang pernah ke Ragunan? Anak-anak ya? Di Ragunan ada apa saja isinya? Hewan. Di Ragunan ada hewan. Ragunan itu termasuk cagar alam atau suaka marga satwa ya? Saya kasih contoh ya, Ragunan. Nah, di sini anak-anak saya masih ada yang bingung nggak? Konservasi itu apa sih Bu artinya? Masih bingung nggak? Konservasi artinya adalah melindungi. Ya. Jadi kalau di suaka marga satwa itu berarti yang dilindungi adalah hewan. Contohnya Ragunan ya. Kalau cagar alam itu yang dilindungi apa? Berarti tumbuhan ya. Contohnya apa nak? Kebun raya. Ada yang sudah pernah ke kebun raya Bogor? Ada yang sudah pernah? Sudah pernah? Mas Billy, kebun raya Bogor ada apa saja isinya? Pohon-pohon. Kemudian ada yang terkenal di kebun raya Bogor ada bunga bang. Bunga spesies anemoni. Jadi tumbuhan langka itu ada ya di kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor. Saya sebutnya KRBD ya. Kemudian kita sekarang ke hutan lindung. Nonton video ya. Saat aktif seharian, Nah, di sini ada bacaan ya. Kawasan hutan lindung adalah mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, ya, dan menjaga kesuburan tanah. Ini saya punya video di depan ini terkait dengan hutan lindung. Kalian bisa lihat hutan lindung itu terdiri dari pohon apa saja? Seperti hutan ya kan? Hutan rimba, hutan batara ya.
apa saja? Perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Oke, sekarang kita ke bagian penyebab perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Kenapa kok sumber daya alam di Indonesia bisa berubah? Apa saja penyebabnya? Ada dari sini. Tasya. Coba Tasya, ibu minta tolong baca. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama apa? Populasi manusia. Yang kedua, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, sumber daya alam. Yang pertama ada populasi manusia. Ini bisa membuat sumber daya alam mengalami perubahan. Coba Laila, ibu mau tanya kenapa populasi manusia itu bisa bikin sumber daya alam itu berubah? Maksudnya gimana, Laila? Karena populasi manusia semakin bertambah dan peningkatan konsumsi. Bisa jelasin nggak maksudnya populasi manusia itu gimana? Kalau populasi itu apa sih, Nak? Sekumpulan individu. Individu itu satu orang ya. Kalau populasi berarti orangnya banyak ya. Coba ulang lagi, populasi adalah sekumpulan individu. Berarti populasi manusia adalah kumpulan manusia. Manusia itu setiap tahunnya pasti bertambah, benar kan? Contohnya ibu kamu punya kamu, terus nanti melahirkan lagi punya adik kamu ya, seterusnya begitu. Nanti kamu juga akan menikah juga ya, terus punya anak. Nah, populasi manusia selalu bertambah ya. Kalau manusianya bertambah, kira-kira kebutuhannya jadi bertambah juga nggak? Ya. Nah, konsumsinya juga jadi meningkat ya. Kalau misalkan kebutuhan dan konsumsinya meningkat, sumber daya alamnya jadi gimana, Nak? Bisa habis ya? Iya, bisa habis. Kemudian yang kedua, Syafiq, coba baca Syafiq. Yang kedua ada apa, Syafiq? Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga apa lagi, Syafiq? Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kalian sudah ada yang pernah tahu atau dengar tentang lumpur lapindo, bencana lumpur lapindo? Belum kan? Lumpur lapindo adalah salah satu contoh yang eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Jadi lumpur lapindo itu adalah jalurnya jadi bencana ya, karena itu penguburan gas, tapi terlalu dalam, akhirnya menyemburkan gas panas. Selain gas panas juga bercampur dengan lumpur ya, gitu. Jalan-jalan singkat bersama Sudaya ya. Kali ini kita akan berkunjung Ini adalah desa-desa yang tenggelam ya.
dari hasil belajar kita hari ini boleh sesuai dengan bahasamu? Tetap dulu. Oke, kita dengarkan dulu kesimpulan apa yang Syafiq dapat hari ini setelah kita belajar terkait dengan materi potensi sumber daya alam. Sesuai bahasa Syafiq saja. Apa yang Syafiq dapatkan setelah kita belajar hal tadi? Tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Oke, tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Kemudian apa lagi Syafiq? Dari awal sampai akhir ya. Kan kita belajar tadi dari awal sampai akhir. Apa yang Syafiq dapatkan? Yang saya dapatkan Tidak boleh tadi menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Apa lagi? utamanya di sumber daya alam tambang. Terutama di sumber daya alam tambang, karena bisa menyebabkan bencana. Apakah hanya sumber daya alam tambang saja yang bisa bikin bencana? Tidak, tapi semuanya juga ya. Oke, coba yuk tanya sama Novi. Dari hasil belajar kita dari awal sampai akhir, apa yang Novi dapatkan? Apa yang Novi dapatkan setelah belajar hari ini? Apa nak? Oke, lumayan banyak yang Novi dapatkan ya dari hasil belajar hari ini. Apa saja? Oke, jadi hari ini Novi dan teman-teman belajar terkait dengan jenis-jenis sumber daya alam ya. Ada berapa sumber daya alam? 3, hutan, air, dan tambang. Kemudian apa lagi? Tadi juga belajar macam-macam hutan juga ya. Oke. Kemudian apa lagi Novi? Oke, itu saja. Kemudian Ibu mau tanya sama Faris, dari hasil belajarmu hari ini dengan Ibu, ya apa yang bisa kamu simpulkan? Yang dapat kita tidak boleh memakai sumber daya alam yang terlalu berlebihan agar tidak menguras tenaga energi sumber daya alam. Oke, ada lagi selain itu? Oke, itu saja. Nah, karena sudah bel ya, kita akhiri kelasnya. Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 9 kelompok ya. Ibu akan membagi kelas ini menjadi 9 kelompok. Nah, untuk mengerjakan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya punya LKPD ya, yang akan nanti setiap kelompok isi ya. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang dapat sumber daya alam tambang, ada yang mendapatkan sumber daya alam hutan ya. Kalau hutan warnanya hijau, kemudian kalau tambang dapat yang warnanya orange atau kuning. Kemudian kemarin lihat itu identiknya dengan warna biru kalau air ya. Nah, akan mendapatkan LKPD yang sumber daya alam perairan ya. Jadi kegiatan kita di pertemuan selanjutnya adalah mengerjakan LKPD ini. Oke, Ibu rasa cukup hari ini ya proses belajar kita. Semoga apa yang Ibu bagikan bisa bermanfaat untuk anak Ibu. Ibu tutup keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sita. Halo Pak. Nah, gimana nih Bu? Perasaannya tadi kan udah ngajar ya Bu ya, saya videoin. Nah, dari Ibu sendiri gimana perasaannya dulu deh?
Setelah Oke. tadi ketika di supervisi tadi gitu, ada yang berbeda apa sama saja apa mungkin sedikit gimana gitu Bu? Oke, mungkin ketika di supervisi agak deg-degan ya Pak Oh ya, gitu. karena kita direkam kamera Iya. gitu. Oh gitu. Biasa aja sih, cuman kalau untuk perasaan saya setelah mengajar happy sih Pak, karena Oh, melihat happy. antusias anak ya. Itu terutama ketika saya mengadakan games itu anak berebut tuh. Nah, spidol saya kan terbatas tuh, Iya. hanya 4, 5, tapi anak-anak tuh banyak sekali gitu yang ingin maju. Oke. Baik, sebelumnya nih Bu, saya aja yang lihat Ibu keren tuh Bu. Tadi itu hal yang baru. Ibu salah satunya kan tadi ada Ibu punya spidol banyak tuh. Iya. Jarang orang guru biasanya hanya misalnya giliran satu-satu, Ibu langsung menyiapkan banyak, itu hal luar Iya. biasa Bu. Itu kalau boleh cerita Bu, itu gimana? Kok kepikiran begitu Bu? Iya. Langsung menyediakan spidol banyak itu gimana Bu? Karena memang saya sebelum belajar itu selalu ada ice breaking, ada games, makanya selalu sedia spidol banyak. Oh gitu, karena Ibu nyiapin untuk kegiatan ice breaking itu terutama ya Iya, salah ice satunya. breakingnya itu terutama biasanya saya apa ya, terkait dengan kompetisi juga. Oh iya. Gitu. Jadi untuk menghasilkan. Iya, kalau kompetisi itu kan nggak mungkin spidolnya satu ya Iya, Pak iya. ya. Jadi Oh. supaya Ya emang harus banyak ya Bu iya, ya. harus banyak. Oke, baik Bu. Menurut Ibu nih, setelah ngajar tadi kan Ibu sampaikan tadi tujuannya ya. Iya, iya. Nah, menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan tadi kira-kira tersampaikan apa enggak Bu? Oke, kalau untuk anak-anak mengetahui arti atau definisi dari sumber daya alam, mereka sudah tercapai ya. Itu kemudian mereka bisa menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Nah, Iya. mereka juga sudah bisa. Kemudian mereka juga bisa menyebutkan contoh-contoh sumber daya Iya. alam. Tadi yang lewat games, Iya. yang mereka mengidentifikasi, mengelompokkan, misalkan batu bara itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Iya. Nah, itu kita bisa lihat dari video tadi, dari pembelajaran kita tadi, jawabannya semua betul ya Pak ya. Betul, iya. Betul semua ya. Setelah Iya. kita tadi dikoreksi bareng-bareng dengan anak juga, itu berarti tercapai. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin agak belum tercapainya di faktor-faktor penyebab. Nah, anak-anak saya masih ada yang belum paham yang menyebabkan sumber daya alam kenapa bisa berubah seperti itu. Kemudian cara melestarikan sumber daya alam Iya. ini mereka kadang-kadang masih agak sulit membedakan gitu. Oke, baik Bu. Tadi kan Ibu secara mungkin kalau presentasi sih udah lebih dari 70% lah Bu ya tercapai. Nah, sekarang strategi Ibu nih Bu. Ya, mungkin tadi kan di awal strategi Ibu bikin juga kan? Iya. Nah, mungkin untuk memperbaiki yang kurang itu nih, Ibu mau kayak gimana nih Bu? Oke. Ya, kira-kira akan melakukan hal apa nih pengembangannya? Ya, strategi mungkin yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin jadi nggak pakai PPT Pak. Mungkin pakai LKPD. Oh iya. LKPD itu yang sejenis apa Bu? Yang LKPD lembar kerja peserta didik. oh, jadi bentuknya lembar kerja aja Iya, ya biar lembar lebih kerja. dapat. Iya, jadi supaya mereka lebih eksplor sendiri. Nah, kalau tadi itu kan cenderung lebih banyak saya yang menyampaikan. Iya, betul. Nah, jadi anak itu kadang mereka ada yang ngantuk, ada yang mungkin karena monoton juga Iya, kan. iya. Karena terlalu banyak apa? Saya yang Iya. menjelaskan, guru yang menjelaskan. Nah, mereka mungkin ngantuk. Nah, anak itu kan gaya belajarnya beda-beda ya. Iya, Pak, ya? betul, Iya. betul. Nah, kebanyakan anak 146 itu kebanyakan kinestetik. Oh, Mereka kinestetik. senang akan kalau diminta untuk kerja kelompok, untuk membuat sesuatu. Maksudnya ada aktivitas misalkan menggunting, melem, kemudian mewarnai dan lain sebagainya. Nah, LKPD ini nanti saya akan rancang mereka bisa bebas gitu
ada misalkan pilihan jawaban mereka di mana mereka harus menggunting, kemudian mereka harus mewarnai, kemudian mereka lewat LKPD itu nanti mereka harus menjawab jawaban di mana itu mereka nanti akan eksplor jawabannya sendiri gitu. Kemudian kemampuan literasi mereka juga kan akan meningkat ya. Gitu, Pak, dibanding tadi strategi pembelajaran saya yang mungkin lebih banyak saya menyampaikan. Nah, kalau besok anak yang eksplor sendiri, nah mungkin lewat situ pemahaman anak akan lebih luas, akan lebih baik. Iya. Sebenarnya tadi yang saya lihat ibu udah keren, ya. Cuma memang betul salah satunya kita bisa memperbanyak yang tadi ibu bilang tadi ya, tentang apa namanya pembelajaran berdiferensiasinya itu ya Bu ya. Karena kan ibu paham tadi ada gaya belajarnya beda-beda ya, makanya betul. ibu mengarahkan ke ada yang kinestetik. Ibu pahami bahwa kebanyakan anak itu kinestetik ya. Jadi mereka nggak bosan kalau misalnya mereka harus gunting-gunting, mewarnai, kemudian ada yang harus nanti mereka ada yang harus mencari jawabannya sendiri, ekspor sendiri. Siap Ibu. Keren Bu. Untuk kedepannya Ibu udah punya visi yang luar biasa untuk memperbaiki yang Ibu mungkin rasa belum sempurna ya Bu ya. Betul, jadi tadi ketika saya mengajar itu masih guru sentris. Masih guru sentris ya Pak. Oh gitu, siap Bu. Semoga nanti kedepannya Ibu akan mendapatkan jalan keluar atau perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi sehingga lebih tepat sasaran lagi. Tapi Ibu udah keren, udah menemukan hal yang baru yang bisa Ibu maksimalkan ke depannya. Terima kasih Ibu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih bantuannya. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.